Matanya sering berair padahal anaknya tidak sedang menangis. Kemudian matanya juga terlihat seperti keabu-abuan ya. Jadi katarak dan glaukoma itu berbeda. Kalau pada katarak itu terjadi kekeruhan pada lensa matanya. Sedangkan pada glaukoma terjadi kerusakan pada syaraf matanya. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hilda dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di channel YouTube Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Nah pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang glaukoma, si pencuri penglihatan. Ya pemirsa, glaukoma adalah sekelompok kondisi mata yang merusak saraf optik. Adapun fungsi saraf optik adalah mengirimkan informasi visual dari mata ke otak untuk memaksimalkan penglihatan. Kerusakan saraf optik sering berkaitan dengan tekanan tinggi pada mata. Nah, kondisi mata ini dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Lantas, seberapa bahayanya glaukoma? Apakah masih bisa disembuhkan atau bahkan hingga harus melalui tindakan? Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang glaukoma, si pencuri penglihatan. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Grace Natalia Gunawan, spesialis mata. Selamat pagi Dr. Grace. Selamat pagi Mbak Hilda. Bagaimana kabarnya nih dok? Baik. Baik ya dok. Apa kabar Mbak Hilda? Alhamdulillah saya juga baik dokter. Syukurlah. Semoga dokter dan keluarga juga sehat-sehat terus ya dok. Amin, Ya. terima kasih. Baik dokter, ini kita masuk pada sesi sharing kita pagi ini ya dok ya. Nah dokter, yang pertama nih, mungkin banyak para pemirsa yang kurang tahu nih definisi glaukoma yang bisa ditangkap oleh para pemirsa di rumah ini apa dok? Jadi glaukoma adalah kelainan pada mata di mana syaraf matanya yang mengalami kerusakan. Yang menyebabkan ini atau yang menjadi faktor utama adalah tekanan bola mata yang tinggi. Tekanan bola mata yang tinggi. Iya, dok, betul. ya. Nah, kira-kira nih dok, penyebab dari glaukoma tersendiri itu apa dok kira-kira? Glaukoma itu karena kan tekanan pada bola matanya tinggi ya. Nah, itu diakibatkan karena penumpukan cairan bola mata yang biasa disebut sebagai aqueous humor. Iya. Itu menumpuk banyak di dalam mata. Menumpuk banyak di dalam mata ya dok. Betul. Yang menyebabkan glaukoma sendiri ya dok. Nah, ya. karena aqueous humornya tinggi di dalam mata, sehingga tekanannya itu menjadi tinggi ya, dan dia menekan syaraf mata. Akibatnya ya syaraf matanya rusak. Ya, akibatnya saraf matanya rusak dan memang itu ya dok ya terjadi glaukoma tersebut ya dok ya. Nah dok, kira-kira dok, gejala glaukoma yang bisa kita kenal ini apa aja dok? Gejalanya sebetulnya itu tergantung dari jenisnya ya. Tergantung dari jenisnya. Karena kan glaukoma itu ada beberapa jenis ya. Dan yang cukup sering kita temui itu seperti glaukoma sudut terbuka ya. Glaukoma sudut terbuka sendiri itu biasanya pasien justru tidak punya keluhan gitu. Padahal pasien sudah mengalami glaukoma, tetapi setelah sekian lama gitu ya, baru pasien datang dengan keluhan misalnya penurunan penglihatan, kemudian penurunan atau penyempitan lapangan pandang gitu. Oh iya, tadi dokter menyebutkan juga ada berbagai jenis-jenis glaukoma nih dok. Iya. Emang jenis glaukoma itu ada berapa dok? Yang tadi dokter sebutkan kan baru satu ya? Jadi seperti glaukoma sudut terbuka ya, yang tadi gejalanya biasanya tidak disadari. Kemudian ada glaukoma sudut tertutup. Nah ini biasanya pasien mengeluhkan seperti nyeri kepala, mual muntah, matanya merah. Bisa juga penurunan penglihatan begitu. Oh itu tadi ya dok ya. Terus Kemudian ada lagi ya, dok? ada juga glaukoma pada pasien anak ya. Pasien anak dokter. Pasien itu juga anak-anak. terkena glaukoma bisa. Bisa. Ya? Itu jenisnya apa nih dok? Gejalanya biasanya
matanya sering berair padahal anaknya tidak sedang menangis. Kemudian matanya juga terlihat seperti keabu-abuan ya. Begitu. Jenis yang lain misalnya pada pasien post trauma atau cedera mata, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Ya, Dok, ya. Nah, dokter, saat ini kan mungkin belum banyak orang tahu ya bahwa glaukoma itu tidak hanya menyerang orang di usia lanjut saja. Betul. Tadi seperti dokter menyebutkan bahwa anak-anak juga bisa terkena glaukoma nih, Dok. Betul. Nah, apakah itu bisa disembuhkan, dokter? Glaukoma itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan ya. Karena dia terjadi kerusakan pada syaraf mata dan sifatnya itu tidak bisa kembali, irreversible. Iya. Jadi ya tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan iya. ya, Dok ya. Walaupun itu anak-anak juga ya, Dok ya. Hanya yang kita lakukan biasanya untuk mencegah kerusakan yang berlanjut. Mencegah, hanya mencegah ya, Dok ya. Baik. Gitu. Baik, dokter, kita akan lanjut nanti ya, Dok ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Kembali lagi bersama Anda Talks, masih bersama narasumber kita, Dr. Grace Natalia Gunawan, spesialis mata. Nah, Dok, tadi kita udah ngobrol panjang nih, Dok, tentang definisi, penyebab, terus apa saja gejalanya, jenis-jenisnya, terus kita terlewat nih, Dok, ada satu pertanyaan nih. Apa saja nih, Dok, faktor resiko lain yang bisa menyebabkan glaukoma, dokter? Jadi ada beberapa faktor resiko yang perlu kita perhatikan ya. Pada glaukoma. Misalnya pada usia ya, usia di atas 60 tahun itu memiliki resiko yang lebih besar daripada usia yang lebih muda. Tetapi bukan berarti kalau usia lebih muda tidak mungkin glaukoma, enggak ya. Tetapi kalau di atas 60 ini kita harus lebih perhatikan gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya pada pasien yang memiliki riwayat keluarga kandung, misalnya ayah ibunya atau saudara kandungnya yang mempunyai riwayat glaukoma, nah itu juga memiliki resiko yang lebih besar. Pada pasien yang memiliki penyakit misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi ya, atau diabetes, sakit gula, penyakit gula ya, kemudian itu memiliki resiko yang lebih besar terjadinya glaukoma. Juga misalnya pada pasien yang sering menggunakan obat-obatan kortikosteroid seperti yang sering nyeri sendi atau yang pasien dengan mata radang yang lama ya. Kadang-kadang pasien menggunakan obat tetes kortikosteroid itu kadang-kadang tidak menggunakan resep dokter, tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, waspadai betul. Jadi itu merupakan faktor resiko terjadinya glaukoma gitu. Iya. Ada lagi misalnya pada pasien yang pernah cedera mata.
entah terbentur, entah apa, pokoknya pernah luka di mata misalnya, atau pasien yang sudah pernah menjalani operasi mata, itu mempunyai resiko glaukoma lebih besar. Betul. Ya, itu tadi ya faktor resikonya sangat banyak ya dok ya. Iya, betul. Beberapa penyakit selain mata pun juga kita harus perhatikan ya dok. Betul. Ya, mau di usia bayi atau remaja atau usia lanjut pun kita memang harus perhatian ya dok ya. Betul. Maka dari itu memang kita harus rajin-rajin ke dokter, entah dokter mata atau dokter umum ya dok ya, melakukan medical check up yang tersedia di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Nah dokter, kira-kira apa saja nih dok bahaya dari glaukoma? Bahaya glaukoma karena tadi sudah disebutkan ya, kerusakan syaraf pada glaukoma itu menetap, dan tidak bisa kembali. Nah, tentu saja berbahaya misalnya pasien sudah datang dengan keluhan penglihatan yang buram atau lapang pandang yang menyempit, itu tidak akan kembali gitu. Betul. Ya, baik. Nah, apakah nih dok? Ini biasanya orang kadang ada yang keliru nih dok. Apakah glaukoma dan katarak itu sama dokter? Jadi katarak dan glaukoma itu berbeda. Kalau pada katarak itu terjadi kekeruhan pada lensa matanya. Baik. Sedangkan pada glaukoma terjadi kerusakan pada syaraf matanya. Pada syaraf Betul. matanya, dok, ya. Kalau katarak bisa dioperasi, jadi dibersihkan kataraknya sehingga harapannya pasien bisa melihat kembali. Sedangkan kalau pada glaukoma, operasinya bukan untuk mengembalikan penglihatan atau menyembuhkan kerusakan syaraf mata, bukan, tetapi untuk mempertahankan penglihatan yang masih ada. Untuk mempertahankannya dok Betul. ya. Sedangkan katarak itu memang bisa diobati dengan tindakan ya dok ya. Iya. Harapannya memang bisa melihat lagi. Betul. Baik. Nah dok, apakah glaukoma ini bisa diatasi sedini mungkin dokter? Bisa. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan. Jika pasien memiliki faktor resiko tersebut, alangkah baiknya jika sudah di atas usia 40 tahun bisa rutin memeriksakan matanya ke dokter mata ya. Gitu. Baik dokter, nah kira-kira nih dok, pemeriksaan apa saja yang biasanya dokter lakukan nih untuk mendiagnosa glaukoma? Kalau di polimata sendiri, tentu saja dimulai dari pemeriksaan mata dasar ya, dari pemeriksaan ketajaman penglihatan, kemudian kita bisa periksa tekanan bola mata. Tekanan bola mata ya, bisa betul. ya dok ya. Untuk kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal nih dok, kira-kira sudah tersedia apa aja nih dok yang bisa untuk mendiagnosa glaukoma dokter? Tentu tajam penglihatan kita bisa periksa. Bisa ya dok ya, kemudian baik. tekanan bola mata juga kita bisa menggunakan alat yang non kontak ya. Non kontak dokter, wah jadi lebih nyaman ya dok ya untuk pasiennya pasien ya? tentu lebih nyaman. Baik, ya. Jadi tidak perlu menempelkan alat ke mata pasien. Baik, gitu. Jadi pasien lebih nyaman. Lebih pasti. nyaman pasti. Kemudian kita juga bisa periksa kondisi syaraf matanya. Kita bisa lihat. Kita juga bisa periksa sudut matanya ya yang tadi Baik. saya bilang. Tempat pembuangan dari aqueous humor, nah itu kita juga bisa periksa. Wah, iya, dan kita juga bisa periksa ketebalan kornea juga loh. Bisa di sini juga ada dokter. alatnya tersedia. Sudah canggih ya dokter Betul. ya. Memang kalau pemirsa memang mau memeriksakan glaukoma atau matanya nih dok Keadaan ya. mata, betul. Keadaan mata bisa langsung ke polimata nih, ketemu sama dokter Grace Natalia Gunawan, spesialis mata. Kira-kira jadwal praktiknya kapan aja nih dok? Saya Senin dan Jumat jam 2 siang, kemudian hari Kamis jam 8 pagi. Hari Kamis jam 8 pagi ya dok ya. Bisa langsung ketemu dokter Grace Natalia Gunawan, spesialis mata. Dokter, kira-kira langkah pengobatan yang bisa dilakukan itu apa saja sih dok? Pengobatan pada glaukoma itu dimulai dari tetes mata biasanya ya. Kemudian bisa juga dikombinasi dengan obat yang diminum, kemudian bisa juga mungkin perlu laser atau tindakan operatif. Apa saja nih dok pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa mengenai pembahasan kita pagi ini dokter? Jadi tentu saja jika pasien mempunyai riwayat atau faktor resiko yang seperti tadi kita sudah bahas ya. Baik. Itu harus segera memeriksakan atau sedini mungkin lah datang ke polimata untuk memeriksakan matanya. Baik. Betul, itu. Untuk makanan nih dok, apa saja sih yang boleh dikonsumsi nih?
Ya standar ya kalau makanan tentu makanan yang sehat ya, Baik. seperti sayur, buah-buahan, itu baik untuk mata. Baik untuk Kemudian ini nih yang lagi populer sekarang Apa nih. itu, Dok? Kopi ya. Betul. Kopi kan lagi menjamur nih Sudah di mana-mana. menjamur sekali, betul, Dok. Kopi itu kan mengandung kafein. Betul. Nah, kafein menurut penelitian itu dapat meningkatkan tekanan bola mata. Dapat meningkatkan Betul. tekanan bola mata ya, Jadi Dok ya. kalau kita yang sudah tahu nih punya riwayat atau faktor Betul. resiko, Ha-ha. ada baiknya untuk mengkonsumsi kopi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Betul. Baik. Jadi boleh tapi tidak berlebihan ya, Dok Ya, ya. betul. Baik, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Dok ya, di Ya. sharing-sharing session berikutnya. Terima Baik kasih. pemirsa, saatnya kita undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus program Anda Talks di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Saya bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.